Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sina Muhammad, Muhammad yang beralamat di Kota Bani Jumida, selaku dari Direktur Pelaksana Terang seperti yang akan berbeda. Dan lalu juga dengan Miss Nur Afifah selaku dari Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Quran Al-Ban Tidak. Dan terlebih juga dengan Miss Nur Afifah selaku dari Kepala Madrasah Aliyah Al-Quran Al-Ban Tidak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya Hamzah Qabil Azhara dari kelas 9 MTS Al-Quran Al-Ban Tidak akan menyajikan tentang klasifikasi hadis berdasarkan asal atau sumbernya dari kitab ilmu mustalah.com. Yang pertama ini terdapat hadis musnad. Hadis musnad adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dengan sanad yang bersambung dari perawinya hingga Nabi Muhammad SAW. Nah, gambaran contoh hadis musnad adalah ucapan Imam Malik yang Nafi bercerita kepada kami, dia berkata, Ibnu Umar bercerita kepada kami, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah, seperti Imam Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, hadis musnad adalah hadis yang sanadnya bersambung dari awal rawi hingga akhir. Istilah musnad banyak digunakan untuk hadis yang datang dari Rasulullah saja, bukan untuk hadis yang datang dari selain Rasulullah, misalnya sahabat ataupun tabi'in. Yang kedua terdapat hadis marfu. Hadis marfu adalah perkataan, perbuatan, atau sifat yang disandarkan kepada Rasulullah SAW secara hakiki atau hukmi, baik sanadnya bersambung atau tidak, baik menyadarkan itu secara sahabat, tabi'in atau yang lainnya. Klasifikasi dari hadis marfu. Yang pertama itu adalah marfu qaul hakiki. Marfu qaul hakiki adalah ucapan perawi yang dikatakan dengan tegas. Nah, yang kedua terdapat marfu qaul hukmi atau seperti ucapan sahabat yang berkaitan dengan persoalan masa lampau, sebagaimana hal penciptaan makhluk atau masalah yang akan terjadi. Yang ketiga itu marfu fi'li hakiki atau adanya ucapan sahabat yang dinyatakan dengan tegas. Nah, terus yang keempat marfu fi'li hukmi atau perbuatan sahabat yang tidak mungkin hal itu dari pendapat atau pemikirannya sendiri. Yang kelima itu adalah marfu taqriri hakiki atau tindakan sahabat di hadapan Rasulullah dan beliau tidak mengingkarinya. Yang terdapat marfu taqriri hukmi adalah sebagian hadis riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah yang berisi sahabat Rasulullah biasa mengetuk pintu rumah Rasulullah dengan kuku. Perbuatan sahabat tersebut diketahui oleh Rasulullah dan beliau mengakui atau diam. Nah, yang kedua terdapat marfu sifat hakiki ada perkataan sahabat yang merangkai sikap keberbedaan Rasulullah. Nah, yang marfu sifat hukmi adalah ucapan sahabat yang menggunakan kata-kata umrina atau menghina yang kami diperintah atau dilarang. Nah, yang ketiga terdapat hadis mauquf. Apa sih hadis mauquf itu? Hadis mauquf adalah perkataan, perbuatan, atau pengakuan yang disandarkan pada sahabat, baik sanadnya bersambung atau terputus dengan syarat tidak ada tanda-tanda marfu. Apabila ada tanda-tanda marfu, maka dihukum marfu. Sebagaimana marfu riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, terdapat hadis maqtu. Hadis maqtu adalah perkataan, perbuatan, atau pengakuan yang disandarkan kepada orang dari generasi tabi'in dan orang generasi sesudahnya, baik sanadnya bersambung maupun tidak. Syarat hadis maqtu harus lebih dari tanda marfu dan mauquf. Gambaran contoh hadis maqtu adalah ucapan tabi'in. Nah, contoh hadis maqtu adalah perkataan Haram bin Jubair, seorang tabi'in, dia berkata, al-mu'minuna idza arafa rabbahu azza wa jalla ahabbahu wa idza ahabbahu aqbala ilaihi. Yang berarti orang mukmin bila telah mengenal Tuhannya azza wa jalla, niscaya dia mencintainya, dan apabila dia mencintainya, niscaya Allah menerimanya. Contoh lain seperti perkataan Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in yang mengatakan, minas sunnati ayyusalli ba'dal fitri itnata asyrata raka'atan wa ba'dal arqasid raka'atin. Termasuk sunnah adalah mengerjakan sholat 12 rakaat setelah sholat Idul Fitri dan 6 rakaat setelah sholat Idul Adha. Lalu yang terakhir terdapat hadis mutasil. Hadis mutasil adalah hadis yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah atau sahabat dengan cara setiap rawi mendengar dari orang atau gurunya. Gambaran contoh hadis mutasil adalah ucapan Imam Malik yang berbunyi, sami'tu naf'an qala sami'tu